Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang general reading kehidupan untuk zodiak Pisces, apa yang akan terjadi di kehidupannya kamu ya di bulan September 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. 25 sekali 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Bisa langsung aja, mari kita cek situasi dan kondisinya kamu di September seperti apa. Yang pertama, aku melihat situasi dan kondisinya Pisces di September sendiri. Banyak rencana yang sepertinya mau dibuat di September ya, baik rencana ke depan, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah gitu ya. Banyak rencana yang akan dibuat, dan beberapa di Pisces juga ada potensi buat job baru, project baru ya di September. Dalam situasinya kamu juga di September banyak hal-hal yang potensial yang bisa menghasilkan cuan ataupun keuntungan buat kamu. Wow. Terus yang kedua ini tentang faktor-faktor apa saja yang terus mempengaruhi situasi kamu nantinya di September. Salah satu faktornya di sini adalah tentang rencana tadi. Semakin mateng kamu nyusun rencana buat ke depan ya, baik termasuk rencana mau pulang kampung, jalan-jalan sekalipun, hal-hal rencana-rencana yang sifatnya kayak jangka-jangka pendek lah gitu ya, jangka menengah ya, apa bisa jadi juga mungkin rencana jangka panjang 5-10 tahun ke depan. Semakin matang perencanaannya, maka akan semakin, di sini aku melihatnya banyak hal-hal yang potensial juga bisa mendukung rencana tersebut gitu. Oke, tapi kalau nggak matang di sini ya itu ya itu akan ngebuat kamu jadi semakin kayak, ini rencana yang dibuat ini bener nggak ya gitu ya, atau nggak usah aja sekalian, bisa meragu pada akhirnya gitu. Lalu yang ketiga di sini pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya ya, Pisces ini cukup banyak nih beban-beban pikirannya ya. Beban pikiran atau beban cicilan nih Pisces ya. Jadi beban-beban pikiran aku lihat cukup banyak, sehingga di September ini masih akan terbawa beban-beban pikiran tersebut. Ketakutan, hal-hal yang menjadi ketakutannya kamu ya, hal yang bikin gelisah kamu gitu. Lalu yang keempat ya, harapan dan ketakutan seorang Pisces gitu. Harapan Pisces bahwa Pisces bisa menjadi seseorang yang bisa mewujudkan manifestasinya, keinginan-keinginannya, hal-hal yang menjadi tekad dan kemauan-kemauannya seperti itu ya. Sedangkan ketakutannya kamu takut jadi orang yang bahkan kamu sendiri nggak bisa menyentuh ya hal-hal yang kamu cita-citakan tadi, keinginan-keinginan yang kamu ingin gapai tadi. Kayak gitu, setidaknya bisalah gitu ya. Kamu takut banget bahwa juga dalam prosesnya kamu dalam menggapai hal-hal yang kamu inginkan, contoh cita-citanya kamu lah gitu ya, banyak orang-orang yang tricky yang berusaha untuk menghalangi kamu atau menjatuhkan kamu seperti itu. Lalu yang kelima next stepnya gimana Kak Pisces di September? Aku melihat next stepnya Pisces sebenarnya banyak hal yang bisa kamu capai di September ya. Banyak masalah juga yang pada akhirnya bisa diselesaikan ya, cuma tergantung di kamunya lagi, yakin nggak gitu. Karena ketika kamu yakin, maka tidak ada yang tidak mungkin. Mustakung ya, semesta mendukung. Terus yang keenam soal kondisi keuangan Pisces gimana Kak di September? Kalau soal keuangan nih Pisces ya, aku ngelihat soal kondisi keuangan di sini banyak kesempatan sebenarnya yang bisa membuka peluang kamu untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan yang lebih. Cuma tergantung di kamunya lagi. Kamu ambil nggak kesempatan itu ya. Kuncinya jangan ragu-ragu. Karena aku melihat di September kamu cukup banyak keraguan-raguannya dalam mengambil kesempatan yang pada sebenarnya kesempatan itu cuan, cuma terkadang kayak ragu sama resikonya lah, ragu sama kata orang ini nggak bagus segala macam, padahal rezeki kamu ada di kesempatan tersebut ya. Lalu kalau soal percintaan gimana Kak? Di kartu yang ketujuh ya, soal percintaan nih baru yang aku melihat Pisces itu agak pasrah. Terkadang ada hal-hal yang mungkin juga kamu sesali. Ada, kalau soal percintaan baik single maupun couple ini sama ya, bahwa ada hal-hal yang kamu ngerasa kayak terkhianati,
menyesali, merasa di bawah, merasa nggak semembahagiakan orang-orang, kayak gitu. Ada hal-hal yang kayak kenapa ini terjadi ya sama aku dalam kehidupan percintaanku gitu di September nanti ya. Jadi nggak begitu mulus layaknya bidang-bidang lain lah di kehidupannya kamu kalau soal cinta. Yang selanjutnya lagi, yang kedelapan, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di September? Salah satunya di sini adalah untuk menjadi lebih bahagia gitu. Jadilah lebih happy, jadilah lebih bahagia sebanyak apapun masalah yang kamu punya, Pisces. Ya, karena apa? Karena ya ngapain terlalu istilah kata tuh happy aja gitu ya. Membawa happy semua hal di sini agar kamu juga nggak merasa down gitu. Ngomong mah mudah Kak untuk bisa mengembalikan mood ya, suasana hati itu sulit Kak untuk bisa jadi happy gitu. Ya memang nggak tiba-tiba, ada prosesnya gitu. Cara yang paling cepat untuk bisa ngembaliin mood kita, bisa bikin kita happy lagi, salah satunya adalah mungkin tipsnya buat kamu juga, lakukan hal-hal yang kamu suka, Pisces. Hobi-hobi kamu ya, atau mungkin kamu sukanya jalan-jalan, silakan jalan-jalan kalau emang itu buat mood kamu jadi naik. Atau beli barang-barang yang kamu suka, belanja kalau yang wanita, ciwi-ciwi nih ya gitu. Jadi lakukan hal-hal yang menjadi hobinya kamu biar kamu bisa ngerasa happy, atau ketemu dengan orang-orang yang bisa ngasih vibes positif bagi kamu dan bisa menebar kebahagiaan bagi kamu gitu. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak Pisces di September? Aku melihat sih outcome-nya ya sebenarnya bagus-bagus aja. Ada Six of Wands di sini ya. Apapun di sini akan berhasil buat kamu tangani ya. Kayak kata tuh kamu kayak orang yang memenangkan ya kehidupanmu lah gitu. Bisa kamu genggam kehidupan kamu dengan baik di September. Ini udah lumayan bagus ya sebenarnya dibandingkan zodiak-zodiak lainnya Pisces di September gitu. Jadi kalau kamu merasa susah ya, banyak yang lebih susah dari kamu di September, percayalah Pisces ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Pisces ya di September 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya apapun yang menjadi kecemasannya kamu, kekhawatirannya kamu, nggak akan ada yang hadir dalam situasinya kamu ya, dari hal-hal yang kamu kecewakan tersebut. Jadi jangan banyak kekhawatiran. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan komitmenmu sedang diuji di September ini. Oke. Jadi di sini harus benar-benar pegang komitmen untuk hal apapun itu. Terus yang ketiga, kamu juga nih katanya kemakmuran itu deket loh sebenarnya sama kamu Pisces. Jadi makanya jangan putus asa, jangan merasa di bawah, terpuruk ya. Apapun itu sebenarnya hasil sudah mendekati kamu ya dari usaha yang kamu jalani. Selanjutnya kita lihat lagi pesannya buat Pisces apakah di September 2025. Trust the universe, percaya kepada semesta bahwa semesta pasti akan bantu kamu ya dalam situasi dan kondisinya kamu gitu. Mau sesedih apapun, mau kayak gimana pun di sini ya, Tuhan tuh nggak pernah tidur melihat gitu ya gimana situasi dan kondisinya kamu. Oke, jadi percaya gitu, trust the universe. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan di kartu yang kedua ya, percaya atau kan lagi-lagi berserah diri kepada semesta, pencipta, ilahi ya, pada Tuhan, berserah. Jadi kuncinya berserah kalau mau dibantu Pisces ya. Jadi semua hal di sini nggak tentang usaha manusia melulu, ada campur tangan Tuhan dan semesta di dalamnya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan coba banyak luangkan waktu untuk diri sendiri agar kamu bisa bernafas lega lah istilahnya ya, punya waktu buat diri sendiri, punya waktu buat merenung ya, punya waktu buat bisa melepaskan kegundahan dan unek-unek di hati seperti itu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Pisces di September, energi paling kuat ada Taurus, Cancer, Aquarius sesama Pisces, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Pisces.